Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Rosandi, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Informatika dengan NIM 531251103. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai rangkaian penyiarah, yaitu sebagai bagian dari tugas besar 1 mata kuliah dasar elektronika. Jika pada video sebelumnya saya telah membahas rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan center tap trafo, maka pada video kali ini saya akan membahas rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan atau full wave bridge rectifier. Sebelum masuk ke pembahasan rangkaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan ini. Penyiarah gelombang penuh dengan dioda jembatan merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, yaitu dengan memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang AC menggunakan 4 buah dioda yang disusun membentuk jembatan atau bridge. Berbeda dengan penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan center tap trafo yang menggunakan 2 buah dioda dan transformator berjenis center tap, rangkaian ini menggunakan 4 buah dioda sehingga tidak memerlukan transformator center tap. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana dan seperti apa cara kerja daripada rangkaian ini, saya akan membuat rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan dioda jembatan terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambaran dari rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan dioda jembatan, di mana rangkaian ini bersumber tegangan dari PLN, yaitu tegangan 220 volt AC dengan standar frekuensi di 50 Hz. Komponen yang digunakan yaitu ada transformator berjenis step down untuk menurunkan tegangan PLN dari 220 volt AC menjadi tegangan yang dibutuhkan. Untuk settingan lilitan primer dan sekunder, perbandingannya saya mengikuti perbandingan di rangkaian sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan nilai tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian ini.
Selanjutnya ada dioda jembatan yang terdiri dari 4 buah dioda yang tersusun membentuk jembatan. Lalu ada 1 buah resistor dengan nilai 1 kilo ohm, di mana resistor ini sebagai beban daripada rangkaian ini. Untuk melihat cara kerja dari rangkaian ini, kita perlu melihat terlebih dahulu perbandingan gelombang yang dihasilkan melalui pembacaan gelombang, yaitu menggunakan osiloskop. Oke, di sini adalah tampilan gelombang yang dibaca oleh osiloskop, di mana di sini terdapat 2 jenis gelombang yang sama, yaitu gelombang bertegangan AC, di mana gelombang memiliki sinus penuh, yaitu terdiri dari siklus positif dan siklus negatif. Gelombang yang pertama berwarna merah, yaitu gelombang yang dibaca oleh channel A pada osiloskop, merupakan gelombang yang dibaca dari keluaran sisi trafo atas. Sedangkan gelombang yang berwarna biru merupakan gelombang yang dibaca oleh channel B pada osiloskop, yaitu gelombang yang dibaca dari keluaran sisi bawah trafo. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah pada saat setengah siklus pertama, sisi atas trafo berada pada siklus positif dan sisi bawah berada di siklus negatif. Dioda 1 dan dioda 3 berada pada kondisi forward bias atau bias maju. Di saat yang sama, dioda 2 dan dioda 4 berada pada kondisi reverse bias, sehingga tidak dapat menghantarkan arus. Jadi arus mengalir dari sisi atas trafo menuju dioda 1, kemudian menuju beban. Lalu arus balikan kembali menuju trafo melalui dioda 3. Itulah yang menjadi perbedaan dengan rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan center tap, di mana arus balikan dari beban langsung kembali ke arah trafo melalui center tap trafo. Sebaliknya, saat memasuki setengah siklus berikutnya, polaritas transformator berubah. Sisi bawah pada trafo berubah menjadi positif dan sisi atas menjadi negatif. Pada kondisi ini, dioda 2 dan dioda 4 berada pada fase forward bias, sehingga dapat menghantarkan arus ke arah beban. Sedangkan untuk dioda 1 dan dioda 3 berada pada kondisi forward bias atau bias balik, sehingga tidak dapat menghantarkan arus. Arus mengalir dari terminal positif transformer menuju dioda 2, kemudian diarahkan ke beban, lalu kembali melalui dioda 4 menuju terminal negatif pada transformer. Meskipun dioda yang aktif berbeda pada setiap siklusnya, arah arus yang mengalir pada beban tetap sama. Inilah yang disebut penyiaran gelombang penuh, yaitu memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang AC menjadi tegangan DC. Bisa kita lihat perbandingan dari hasil gelombang setelah melewati dioda jembatan ini menggunakan osiloskop berikutnya.
Di sini terlihat perbedaan gelombang yang dihasilkan setelah melewati dioda penyiarah. Pada tampilan osiloskop ini hanya terdapat satu buah gelombang saja, di mana di sini terlihat bahwa hanya siklus positif saja yang muncul. Sedangkan untuk siklus negatif telah dibalik oleh kinerja dari keempat dioda sehingga tidak ada lagi bagian gelombang yang berada di siklus negatif. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa proses penyiarahan telah berhasil dilakukan. Bisa kita lihat tegangan yang dihasilkan oleh penyiarah ini yaitu menggunakan 2 multimeter sebagai perbandingan. Ini adalah tampilan tegangan yang dibaca oleh multimeter 1, yaitu pembacaan tegangan sebelum melewati dioda penyiarah, di mana tegangan masih berupa tegangan AC dengan nilai tegangan di 14,1 volt AC. Sedangkan untuk multimeter yang kedua berupa pembacaan tegangan setelah melewati dioda penyiarah, di mana tegangan sudah berupa tegangan DC dengan nilai 11,3 volt DC. Jika dibandingkan dengan rangkaian sebelumnya, terlihat bahwa selisih lebih kecil dibandingkan hasil dari rangkaian sebelumnya. Itu dikarenakan arus mengalir melewati 2 buah dioda, sedangkan di rangkaian sebelumnya yaitu rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan center tap trafo hanya melewati 1 buah dioda saja. Namun jika dilihat dari perbandingan hasil gelombang yang didapatkan, keluarannya hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan komponen saja. Namun jika dibandingkan dengan penyiarah setengah gelombang, jumlah pulsa tegangan keluarannya menjadi 2 kali lebih banyak, sehingga tegangan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan ripple yang terjadi menjadi lebih sedikit. Keuntungan utama dari rangkaian dioda jembatan ini adalah tidak memerlukan transformator center tap, sehingga lebih praktis, lebih ekonomis, dan lebih banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika modern. Namun rangkaian ini juga memiliki kekurangan, yaitu arus harus melewati 2 buah dioda pada setiap setengah siklusnya, sehingga terjadi penurunan tegangan yang sedikit lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan ini banyak digunakan pada adaptor, charger baterai, power supply komputer, televisi, radio, amplifier, dan berbagai perangkat elektronika lainnya. Demikian penjelasan mengenai rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan dioda jembatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.